会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 802-804, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Pertarungan para monster laut itu membuat Zhang Yi menggigil ketakutan. Hiu itu menggigit tubuh ular laut itu dengan putus asa. Tubuh ular laut itu sangat panjang dan penuh bekas gigitan, sehingga memperlihatkan kerangka tulang bagian dalamnya. Setelah membunuh seekor hiu dengan laser di kepalanya, kepala besarnya miring ke belakang dan kemudian menusuk ke punggung hiu. Bagaikan pisau yang memotong daging babi, dengan suara seperti hembusan, air terjun darah pun terbuka, darah hiu menyembur ke seluruh angkasa. Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Setelah dia sadar kembali, dia segera kembali ke kapal. Larilah dengan kecepatan penuh dan tinggalkan daerah ini. Zhang Yi berkata pada Lao Tian. Monster laut itu sangat menakutkan. Dia benar-benar berbeda dari paus mutasi yang pernah ditemui Zhang Yi sebelumnya. Bicara soal keempat hiu itu saja, ukuran dan daya rusaknya sungguh mengerikan. Mereka mungkin bahkan lebih kuat dari kanute dari bajak laut Tianlong yang pernah ditemuinya sebelumnya. Jika monster laut menemukan kapal mereka dan menyerangnya, itu akan menjadi masalah besar bagi Zhang Yi. Mendengar hal itu, Lao Tian pun menyadari bahwa keadaan sudah sangat berbahaya. Ia pun berteriak dan memerintahkan para awak kapal untuk melaju dengan kecepatan penuh dan menuju ke arah yang berlawanan dengan monster laut tersebut. Jin Feng berada jauh dari wilayah laut ini, tetapi mereka masih bisa mendengar auman monster laut dari waktu ke waktu. Zhang Yi bahkan berbalik dan melihat guntur jatuh dari langit dan menghantam laut. 10 menit kemudian, kapal berlayar puluhan mil laut, dan daerah sekitarnya kembali tenang. Tetapi Zhang Yi selalu merasakan ada bau darah di udara. Itu adalah pertempuran yang menegangkan. Bahaya di laut dalam jauh lebih mengerikan daripada di daratan. Zhang Yi berdiri di kapal, merasakan emosi tersebut di hatinya. Ada yang salah, bos? Ada yang salah besar. Tian tua tiba-tiba berkata pada Zhang Yi. HM? Ada apa? Zhang Yi bertanya. Lao Tian menundukkan kepalanya dan menatap ke laut. Airnya berwarna merah terang dan berlumuran darah. Kehidupan laut sangat sensitif terhadap bau darah. Secara logika, mengingat kuatnya bau darah di sini, ikan-ikan pasti berkumpul di sini. Tetapi mengapa aku tidak melihat satu ikan pun di sini? Ketika Zhang Yi mendengar ini, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Pada saat yang sama, kemampuan pasifnya gema waktunya diaktifkan. Gema waktu salah satu kemampuan Zhang Yi yang terbangun setelah menyerap Feng Huangyuan, Mayumi Takeuchi, dan Kanute. Kemampuan yang berkaitan dengan waktu, keterampilan pasif. Saat Zhang Yi hendak diserang, berikan peringatan dini. Di bawah, Zhang Yi menatap kakinya, atau lebih tepatnya, di bawah permukaan laut. Seketika dia merasa seperti sedang ditatap oleh seekor binatang buas. Zhang Yi tidak ragu untuk memasang kemampuan terbang ke seluruh kapal, dan kemudian membuka subruang di bawah lambung kapal. Dar! Tak lama setelah ia melakukan itu, air di laut sekitarnya tiba-tiba berputar liar. Jika melihat ke bawah dari ketinggian, dapat melihat pusaran besar sedang terbentuk dengan lokasi Jin Feng sebagai pusatnya. Ini adalah pusaran dengan radius lebih dari 1000 meter. Dan di kedalaman pusaran air itu, sirip punggung besar berwarna hitam terlihat samar-samar di antara ombak. Itu ular laut. Zhang Yi mengenalinya. Itu adalah ular laut raksasa yang baru saja bertarung dengan 4 hiu mutan. Tanpa diduga, ia melihat manusia di arah ini dan mengejar mereka. Mungkin, ia menemukan Zhang Yi, seorang manusia yang unik. Zhang Yi mengangkat Jin Feng dan bersandar di pagar untuk melihat laut dalam. Mata besar ular laut itu berwarna merah darah, menatapnya dengan saksama.
Jelas saja, serangan Yu ditujukan pada Zhang Yi. Pupil mata berwarna merah darah itu penuh dengan niat membunuh yang berdarah-darah. Zhang Yi yakin bahwa bola matanya 2 kali lebih besar dari Zhang Yi sendiri. Meskipun dia tidak tahu apakah benda itu bisa mengerti bahasa manusia, Zhang Yi tetap berteriak melalui pengeras suara. Kami bukan musuhmu, kami hanya lewat saja. Monster laut mengabaikan penjelasan Zhang Yi. Ia muncul dari dalam laut, mengarahkan tanduk besarnya ke arah Zhang Yi, lalu memancarkan cahaya ungu. Pupil mata Zhang Yi mengecil, dia pun segera membuka 2 subruang dan menghalangi serangan di depannya. Aliran laser yang konstan ditembakkan ke subruang dan baru berhenti setelah setengah menit. Intensitas energi ini sangat tinggi, dan tekanan yang diberikannya kepada Zhang Yi pasti tidak kurang dari tekanan mutan setingkat kapten. Di lautan yang merupakan wilayah kekuasaannya, ia bahkan dapat menghancurkan satu tim investigasi. Bahkan jika Deng Shentong atau Bian Junwu yang muncul di sini hari ini, bukan Zhang Yi, mereka hampir pasti akan mati. Karena monster laut hanya perlu menghancurkan kapal mereka dan kemudian dapat membantai mereka sesuka hatinya. Tidak heran Zhu Zheng bersikeras mengirimku untuk melakukan misi ini. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, pertahanan mutlak. Serangan monster laut itu tidak efektif, yang membuatnya jauh lebih waspada. Namun tubuh besar itu masih berputar-putar di lautan, dan tekanan yang dibawa oleh tubuh besar yang terus menggeliat itu terhadap manusia tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Zhang Yi juga marah. Aku tidak memprovokasimu, mengapa kau tidak bisa bersikap baik padaku? Serangan balik penuh, ucap Zhang Yi mengembalikan serangan ular raksasa itu. Dia menyerap laser yang datang lalu mengembalikannya secara utuh. Pada saat ini, melihat serangannya dipantulkan kembali, mata monster laut itu menunjukkan ekspresi bingung. Akan tetapi, ia juga menyadari kekuatan serangannya sendiri. Setelah monster itu bertempur dengan sengit, tubuhnya dipenuhi luka. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang amat mengerikan. Sisik dan daging beterbangan di mana-mana, dan kau bahkan dapat melihat kerangka tulang hangus di dalamnya. Di tangan kanan Zhang Yi, kekuatan kekosongan sudah mulai mengembun, siap berubah menjadi pukulan mematikan untuk merenggut nyawanya sepenuhnya. Monster laut akhirnya menyadari bahwa pria di depannya cukup kuat untuk membunuhnya. Ia meraung, tanpa ragu-ragu mencelupkan kepalanya ke dalam air, dan berenang menuju laut dalam. Tombak penghancur, teriak Zhang Yi. Setelah materi gelap yang tidak stabil itu terkondensasi, ia memanjang menjadi tombak yang panjangnya lebih dari 2 meter. Akurasi presisi. Banyak bayangan muncul di mata Zhang Yi, dan akhirnya bayangan-bayangan ini secara bertahap bergabung menjadi satu. Ternyata kemampuan menembak yang akurat adalah kemampuan waktu paling awal yang dimiliki Zhang Yi, dan bisa dikatakan juga sebagai prototipe gema waktu. Ia dapat memprediksi lintasan tindakan lawan. Sekali musuh terkunci oleh gema waktu, tidak ada jalan keluar. Tombak penghancur terlepas dari tangannya dan tenggelam ke dalam laut. Sepanjang rutenya, air laut terbelah seolah-olah telah bertemu musuh alami. Jutaan ton air laut memberi jalan bagi saluran silinder untuk mengejar monster laut. Duar! Ledakan besar terjadi, sesaat kemudian, air laut mengalir deras ke lorong besar itu, menenggelamkan semua makhluk hidup. Namun tak lama kemudian, darah merah cerah dan bahkan agak gelap mulai mengalir keluar dari bawah. Zhang Yi mengerutkan kening. Sejak dia kekuatannya meningkat, kekuatan tombak penghancur juga telah meningkat pesat. Misalnya, tombak itu dapat berubah sepenuhnya dari pembunuhan menyeluruh menjadi pembunuhan terfokus. Meski begitu, masih belum diketahui apakah monster laut super besar itu akan mati dengan satu serangan. Bagaimanapun, ini adalah lautan, wilayahnya, dan Zhang Yi tidak bisa mengejarnya. Menjauhlah dariku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu lain kali, ucap Zhang Yi. Permukaan laut kembali tenang, tetapi darah mewarnai area laut di sekitarnya sejauh puluhan mil menjadi merah, yang tampak sangat mengerikan dan aneh. Di pihak lautian,
Radar menunjukkan tidak ada benda besar yang disimpan di dekatnya. Zhang Yi bertanya, berapa jauh lagi Pulau Yanliu? Lao Tian menjawab, masih ada lebih dari 1.000 mil laut yang harus ditempuh. Dengan kecepatan saat ini, kita dapat mencapai tujuan dalam 3 hari. Tempatkan seseorang di ruang radar untuk memantau situasi setiap saat. Monster laut itu mungkin belum mati. Zhang Yi mengingatkan. Tian Tua tak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Kalau dia menjadi sasaran monster seperti itu, dia pasti akan ketakutan setiap hari ketika berlayar di laut. Melihat kepanikannya, Zhang Yi berkata dengan tenang, ia terluka parah, dan sekarang ia pasti mencari tempat untuk sembuh. Ia tidak mungkin mengganggu kita lagi dalam waktu dekat. Kita akan pergi dari sini segera setelah kita menjemput orang-orang. Perjalanan pulang seharusnya lebih cepat daripada perjalanan ke sini. Selama kita kembali ke daratan, tidak perlu khawatir tentang monster laut. Tian Tua mengangguk dan kembali mengemudikan kapal. Zhang Yi kembali ke kabin, dan Zhu Yunkue berlari menghampirinya dan bertanya, apa yang terjadi pada monster laut itu? Apakah kau sudah membunuhnya? Zhang Yi berkata, dia terluka dan bersembunyi di laut dalam. Dia tidak akan mengganggu kita untuk saat ini. Zhu Yunkue tampak khawatir, dia belum mati. Bagaimana kalau dia mengincar kita nanti? Zhang Yi berpikir, ya gak tahu kok tanya saya. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Bagaimanapun, skenario terburuknya adalah kapalnya hancur, dan dia masih bisa melarikan diri bersama You Kr. Sedangkan sisanya, yang bisa dia harapkan adalah kami berusaha sebaik-baiknya. Tentu saja, kemungkinan terjadinya situasi ini relatif rendah. Dengan kehadirannya, kemungkinan monster ini menghancurkan Jin Feng hampir nol. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk mencapai Pulau Yanliu. Zhang Yi berkata kepada Zhu Yunkue, hubungi orang-orang di sana. Mata Zhu Yunkue perlahan berbinar. Akhirnya kita bisa pergi ke darat. Ucapnya. Setelah lebih dari sebulan di laut, dia hampir menjadi gila. Sudut mulutnya terangkat, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya. Zhu Zheng memberikan saluran komunikasi dengan orang-orang Pulau Yanliu di tangannya. Mungkin Zhu Zheng khawatir Zhang Yi akan mengabaikan Zhu Yunkue sepenuhnya. Kalau begitu, datanglah ke kamarku dan kita akan berkomunikasi perlahan dengan orang-orang di sana. Dia menatap wajah Zhang Yi sambil tersenyum. Zhang Yi tidak peduli dan mengikutinya ke kamarnya. Kamar Zhu Yunkue didekorasi dengan cukup baik dan dianggap sebagai kabin kelas 1 di seluruh kapal, kedua setelah Zhang Yi dan You Kr. Setelah Zhang Yi memasuki ruangan, dia duduk di kursi. Zhu Yunkue meraih ke dalam lemari dan mengeluarkan sebuah kotak, yang merupakan peralatan komunikasinya. Dia membentangkan peralatan di lantai dan mulai menghubungi orang-orang di Pulau Yanliu. Proses ini agak panjang. Zhu Yunkue mencoba beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Zhang Yi mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Mereka berlayar di laut selama lebih dari sebulan, dan dalam kiamat, jumlah waktu ini cukup untuk mengubah banyak hal. Ada kemungkinan orang-orang di Pulau Yanliu sudah mati. Zhu Yunkue sedikit mengernyit, aku akan mencoba lagi. Dia tidak menyerah, dan dia terlihat cukup fokus saat bekerja. Setelah beberapa menit, komunikator akhirnya menghubungkan sinyal. Terhubung, ucapnya dengan mata berbinar. Halo, apakah kau Snow Wolf? Snow Wolf adalah nama sandi pria asal Pulau Yanliu. Bukannya wilayah Jiangnan tidak mengetahui informasinya, tetapi menggunakan nama kode saat berkomunikasi dapat menghindari pengawasan. Zhang Yi berjalan mendekat dan mendengarkan suara di ujung sana. Itu suara seorang pemuda, penuh kelelahan, ketegangan dan kegembiraan. Aku Snow Wolf. Apakah ini kampung halamanku? Apakah kalian di sini? Di sini sangat berbahaya. Lebih dari separuh anggota tim kita telah tewas. Kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Ju Yunkue berkata dengan tenang, "Jangan gugup, kami mungkin akan tiba dalam 3 hari." Ju Yunkue mengatakan ini sambil mengoperasikan instrumen di tangannya. Seperangkat instrumen ini terhubung ke sistem nebula dan dapat langsung mengamati keseluruhan gambar pulau berbatu tersebut. Burung lark merah merupakan burung pertama yang memilih tempat pendaratan yang cocok. "Di mana kau sekarang? Kami akan mendarat di dekat daerahmu." Di sebelah barat laut, ada, suara itu ragu sejenak dan melanjutkan, "Ada tebing dan gua rahasia di bawahnya. Kita sudah sampai." Ju Yunkue pergi dan memperbesar peta daerah itu. Area di sekitar Pulau Yanliu ditutupi lapisan es putih, yang juga membuat beberapa tebing yang awalnya curam dapat diakses. Tempat di mana Snow Wolf dan teman-temannya bersembunyi berada di bawah tebing. Jika bukan karena peta satelit, akan sangat sulit menemukannya. Zhang Yi membungkuk dan bertanya, "Apakah ada bahaya di pulau itu?" Snow Wolf berkata dengan lemah, "Ada banyak orang di pulau itu, bukan hanya kami. Ada penduduk asli, dan ada juga yang melarikan diri ke sana kemudian. Ada gunung berapi dan panas bumi di pulau itu, jadi pulau itu bisa memberi makan banyak orang. Namun, makanannya tidak cukup. Beberapa orang mulai membunuh orang lain agar bisa bertahan hidup. Tidak banyak orang di pulau itu yang mati kedinginan, sebagian besar mati karena kelaparan atau penyakit, tetapi sebagian besar dibunuh dan dijadikan makanan." Ekspresi Ju Yunkue sangat serius. Dia segera menghiburnya, "Jangan takut. Kami di sini untuk membawamu pulang. Kami pasti akan menjagamu tetap aman." Zhang Yi mencondongkan tubuhnya dan terus bertanya, "Apakah ada orang yang luar biasa? Manusia yang bermutasi atau makhluk dengan kemampuan yang kuat? Apakah ada organisasi bersenjata?" Snow Wolf menjawab, "Ada organisasi bersenjata, geng lokal. Namun, beberapa orang tiba-tiba menjadi sangat kuat." Setelah memastikan tidak ada pasukan profesional, Zhang Yi merasa jauh lebih santai. Mengenai mutan, tidak perlu terlalu khawatir. Sebuah pulau berbatu kecil tidak memiliki kondisi untuk menghasilkan mutan yang kuat. Jika itu benar, Snow Wolf tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan dari wilayah Jiangnan, karena tempat ini sudah dikuasainya sejak lama. Dia menepuk bahu Ju Yunkue, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan obrolan, sementara Zhang Yi selesai mengajukan pertanyaannya sendiri. Dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya bertanggung jawab untuk menjemput orang. Zhang Yi meninggalkan kamar Ju Yunkue, lalu pergi ke ruang kontrol dan memanggil Lao Tian. "Tian tua, kita akan segera mencapai tujuan. Suruh semua orang menyiapkan senjata dan perlengkapan mereka, dan pastikan mereka mengenakan rompi anti peluru. Juga, awasi perairan di sekitarnya dan segera beritahu saya jika ada gangguan." Karena sifatnya yang berhati-hati, Zhang Yi tidak akan mempercayai orang asing. Oleh karena itu, ia harus mempersiapkan diri dengan baik, agar ia bisa merasa tenang. "Baik, Tuan Zhang." 3 hari kemudian, Jin Feng tiba di Pulau Yanliu tanpa masalah apapun. Pulau itu, yang terletak di tengah lautan dan dekat dengan garis khatulistiwa, terbentuk karena letusan gunung berapi bawah laut. Gunung ini meletus setiap 37 tahun dan merupakan gunung berapi aktif yang telah menjadi sebuah pulau. Oleh karena itu, terdapat energi panas bumi yang sangat besar di bawah tanah di Pulau Yanliu. Pada tahun 1950-an, manusia telah mampu mengendalikan letusan gunung berapi di Pulau Yanliu dengan lebih baik dan mengurangi kerusakan. Pulau Yanliu juga telah dikembangkan menjadi tujuan wisata, terutama sumber air panas setempat yang sangat terkenal. Setelah akhir tahun, lebih dari 5.000 pengungsi datang ke sini untuk melarikan diri dari bencana. Termasuk penduduk asli setempat dan praktisi pariwisata, jumlah populasi totalnya lebih dari 20.000 jiwa. Ini adalah informasi dasar tentang Pulau Yanliu. Sekitar pukul 9.30 pagi, angin dingin yang menggigit bertiup dari barat laut menuju tepi pulau. Sebagai daerah terpanas di dunia,
Suhu waktu nyata saat ini sekitar minus 10 derajat Celcius. Jin Feng mendekati Pulau Yanliu dari laut. Yang terlihat hanyalah hamparan salju, dengan lapisan-lapisan es besar terbentuk di area lepas pantai. Sebagai kapal pemecah es paling canggih saat ini, Jin Feng tentu saja tidak berlabuh di dekat wilayah lepas pantai. Kapal besar dan berat itu terus menghancurkan es dan tiba di tepi Pulau Yanliu. Menurut perkataan Snow Wolf, kami tiba di barat laut Pulau Yanliu dan menemukan pelabuhan untuk berlabuh. Zhang Yi meminta semua orang untuk bersiap, dan kemudian meminta Zhu Yunkue untuk menghubungi pria dengan nama Sandi Snow Wolf itu. Zhu Yunkue segera menghubungi Snow Wolf melalui komunikator. Zhang Yi menugaskan orang, total 10 anggota awak, 10 di antaranya tetap berada di kapal. Dia sendiri berencana membawa 3 awak kapal ke darat. Tidak lama kemudian, Zhu Yunkue menghubungi Snow Wolf. Mereka akan segera sampai. Zhu Yunkue berkata pada Zhang Yi. Zhang Yi mengangguk, lalu meminta pelaut untuk menurunkan tangga untuk pergi ke darat. Apakah yang disebut esensi dewa ada di pulau ini? Zhang Yi memandang pulau yang tertutup salju di depannya, berpikir dengan rasa ingin tahu. Zhang Yi masih sangat penasaran dengan zat misterius yang dapat meningkatkan kekuatan mutan dan bahkan memungkinkannya menerobos keterbatasan kunci genetiknya dan mencapai tingkat Epsilon. Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan menjadi hal luar biasa, ucap Zhang Yi. Meskipun ia tidak terlalu berminat untuk meningkatkan kekuatannya, pada akhir zaman, hanya dengan modal yang cukup kuat seseorang dapat hidup dengan baik. Di samping You Ke, Zhu Yunkue dan Zhang Yi, semua orang mengenakan seragam tempur gelap. Konon katanya sumber air panas di sini sangat bagus. You Ke tersenyum dan berkata kepada Zhang Yi, jika memungkinkan, aku ingin berendam sebentar nanti. Perjalanan lebih dari setengah bulan ini sungguh menguras tenaga. Sekarang kita akhirnya bisa menginjakan kaki di daratan, dan setelah mendengar bahwa energi panas bumi di sini sangat melimpah, wajar saja jika kita tidak bisa menahan keinginan untuk menfobanya. Mata air panas mengandung banyak mineral, yang sangat baik untuk tubuh. You Ke meletakkan satu tangan di bahu Zhang Yi, dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak melingkarkan lengannya di sekitar Zhang Yi. Karena Zhang Yi dalam keadaan waspada, dia benci orang-orang memeluk lengannya. Melihat ini, Zhu Yunkue tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Setelah perjalanan laut yang panjang, tidak ada perubahan berarti dalam hubungan antara dia dan Zhang Yi. Zhang Yi selalu menjaga jarak darinya dan menarik garis yang jelas di antara mereka sejak awal. Dia masih tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Saat Zhang Yi dan teman-temannya mengamati situasi di Pulau Yanliu dan mendiskusikan kenyamanan mandi air panas, Zhang Yi tiba-tiba menjadi waspada. Hati-hati, ucap Zhang Yi, dia segera mengaktifkan perisai mutlak untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Saat berikutnya, mereka mendengar suara tembakan. Di antara salju di kejauhan, ada sosok manusia. Mereka tiba-tiba muncul dari salju dan mulai menembaki Zhang Yi dan yang lainnya dengan ganas. Akan tetapi, semua peluru tersebut ditelan oleh kemampuan sub-ruang Zhang Yi. Serangan mendadak, tapi, itu hanya peluru biasa, bukan serangan mutan. Zhang Yi bereaksi cepat. Sudut mulutnya terangkat sedikit. Orang-orang ini pastilah bahaya di pulau yang disebutkan Snow Wolf sebelumnya. Tidak mungkin. Kedatangan Jin Feng di Pulau Yanliu terlalu mencolok dan pasti menarik perhatian beberapa orang. Mereka ingin membunuh kelompok Zhang Yi dan merebut kapal. Sial. Zhang Yi melambaikan tangannya, dan semua peluru kembali ditembakkan ke arahnya. Semua pria bersenjata yang bersembunyi di salju tertembus peluru mereka, yang menyebabkan banyak korban. Jeritan dan seruan terdengar di seluruh pulau. Zhang Yi mendengar kutukan marah di telinganya. Orang-orang yang datang berasal dari organisasi kekerasan yang sekarang terkenal di Pulau Yanliu, pemimpinnya bernama Kunbi, yang berasal dari negara kecil Nanyang. Setelah mereka melihat Jin Feng, mereka segera menyergap di sekitarnya,
bermaksud membunuh orang dan merebut kapal tersebut. Tetapi mereka tidak menyangka musuh yang mereka hadapi orang yang kuat. Mata Kunbi tertuju pada sekelompok orang yang mengenakan seragam tempur berwarna gelap. Hanya dengan melihat pakaian mereka, dia tahu bahwa orang-orang itu luar biasa. Tetapi daripada terjebak di pulau ini dan menunggu kematian, lebih baik mencobanya, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. "Anak-anak majulah!" teriak Kunbi. Kunbi berdiri dengan senapan di tangannya dan menembak Zhang Yi dan yang lainnya. "Mereka semua musuh!" teriak Kunbi lagi. Zhang Yi terlalu malas untuk membuang-buang waktu, jadi dia mengeluarkan 2 pistol kembarnya, memegang senjatanya dengan erat, dan menggunakan kemampuan akurasi presisinya yang tepat untuk mengunci puluhan musuh yang berjarak beberapa kilometer. Suara tembakan terdengar seperti petasan, dan setiap kali Zhang Yi menembakkan peluru, musuh tertembak di kepala dan terbunuh. Para awak kapal pun tak tinggal diam. Mereka semua adalah pelaut yang terlatih. Mereka adalah pelaut yang baik saat mereka meletakkan senjatanya dan menjadi prajurit yang baik saat mereka mengambil senjatanya. Semua orang mengambil senjatanya dan mulai melawan. Awalnya, musuh bersembunyi di kegelapan, dan Zhang Yi beserta rekan-rekannya berdiri di pelabuhan tanpa perlindungan apapun, sehingga mudah bagi mereka untuk dikepung dan dimusnahkan. Namun, di satu sisi, Zhang Yi memiliki kemampuan untuk menelan peluru. Terus terang saja, bahkan jika Zhang Yi dan anak buahnya berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menembaki mereka. Seragam tempur yang mereka kenakan bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh senjata kuno di tangan para pengungsi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hampir semua penjahat penyerang berhasil dibasmi. Bahkan jika mereka menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, mereka pasti tidak akan dapat menghindari peluru yang ditembakkan Zhang Yi. Kunbi, pemimpin organisasi ini, tidak menyangka musuh begitu kuat. "Aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Akan kutunjukkan seberapa hebatnya aku." Tubuh Kunbi tiba-tiba berputar dan berubah menjadi makhluk aneh yang ditutupi taji tulang merah, seperti kelabang raksasa. Kemudian dia langsung menyelam ke dalam salju dan bergegas menuju Zhang Yi dan yang lainnya dari bawah salju. Tiba-tiba, Zhang Yi mengerutkan kening, merasakan serangan yang akan diluncurkan dari bawah tanah. Dia tetap acuh tak acuh, hanya mengeluarkan pedang penghakiman sucinya, lalu menusukkannya dengan keras ke salju dengan punggung tangannya. Cerat, darah menyembur keluar dari tanah, disusul oleh jeritan yang menyayat hati. Zhang Yi menyerang dengan keras tubuh Kunbi hingga terpental. "Lemah, mungkin dia hanya pada tingkat beta," ucap Zhang Yi. Kemunculan Kunbi membuat You Ke dan Ju Yunkue ketakutan. Wanita secara naluriah merasa takut terhadap serangga jenis ini. Terutama kelabang yang panjangnya hampir 2 meter. Siapa yang tidak takut saat melihatnya? Hanya orang seperti Zhang Yi, yang telah membunuh banyak orang, yang menjadi mati rasa terhadap pemandangan aneh. "Siapa kau? Mengapa kau menyerang kami?" Zhang Yi bertanya sambil tersenyum, dengan nada merendahkan dan menggoda. Misalnya, di wilayah Jiangnan, jika ada yang tahu bahwa mutan tingkat beta berani melancarkan serangan diam-diam ke Keyes, semua orang pasti akan tertawa terbahak-bahak. "Maafkan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tahu aku salah." Kunbi dipelintir di ujung pedang, meratap dan memohon belas kasihan. Zhang Yi tiba-tiba kehilangan minat padanya karena dia tampak seperti seorang pengecut yang tidak berguna. "Tidak, kau akan mati." Zhang Yi mengerahkan tenaga dengan tangannya dan melemparkannya ke tanah. Lalu Zhang Yi mengikutinya. Kunbi memutar tubuhnya dan mencoba melarikan diri, tetapi Zhang Yi menusuknya dengan pedangnya. "Uhuk," Kunbi batuk darah. "Aku mendengar bahwa kelabang sulit dibunuh," ucap Zhang Yi. Zhang Yi menikam tubuh Kunbi yang panjang dari kepala hingga ekor, dan berhenti hanya setelah beberapa detik membelah tubuhnya menjadi 2. Tepat setelah melakukan itu. Bab 802-804, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah
Kerja bagus. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.